Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mencoba membahas soal yang mengurutkan bilangan ya. Biasanya diminta mengurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Untuk latihan ini kita akan mencoba mengurutkan dari kecil ke besar. Ya, kemudian di sini biasanya soalnya menggunakan bilangan pecahan desimal, kemudian persen, pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, bagaimana cara termudahnya? Sebenarnya cara paling mudah adalah menjadikannya ke persen, ya. Namun kadang-kadang ada juga yang lebih suka ke pecahan disamakan penyebutnya. Oke, pertama kita akan coba membahasnya dengan menjadikannya ke persen. Di sini menjadikan ke persen itu gampang. Desimal, pecahan, persen ataupun pecahan campuran dapat kita jadikan persen. Misal 0,5. Caranya adalah dengan mengalikan 100. Ya, jadi 0,5 dijadikan persen itu jadi dikali 100. Berarti 100 dikali 0,5. Kita kalikan aja seperti biasa. 0 kali 5 0. 0 kali 5 0. 1 kali 5 5. Oke, selesai yang 5. Kemudian sekarang yang 0. 0 kali 0 0. 0 kali 0 0. 1 kali 0 0. Tinggal dijumlahkan seperti biasa. 0 turun, 0 tambah 0 0. 5 tambah 0 5. 0-nya turun. Nah, karena di angka soalnya ada satu angka di belakang koma ya, yaitu yang koma 5 ini satu angka, maka hasilnya juga satu angka di belakang koma. Nah, karena di belakangnya koma 0 sama aja nggak ada nilainya kan, koma 0 ini bisa kita hilangkan, berarti 50. Lah 0 yang di depan ini gimana? 0 di depan tidak ada nilainya, berarti hanya 50. Artinya dia 50% ya. Jadi setelah dikali 100% dia jadi 50%. Kemudian 4/5. 4/5 juga kita kali 100% ya. Persennya kita simpan aja tandanya, tapi kita tahu ini 100% maksudnya. Caranya kalau seperti ini, bisa kita kalikan dulu 4 kali 100, nanti baru dibagi 5. Atau bisa kita bagi dulu 100 bagi 5, nanti hasilnya dikali 4. Dan saya lebih suka cara yang kedua, kita bagi 100 bagi 5, sisa 20, yang sisa 20 sih 100. Baru 4 kali 20, itu 80. Berarti dia 80%. Nah, yang 12% sudah 2%, berarti nggak usah diubah lagi. Kemudian 1/1/3. Kalau 1/1/3 ini harus kita jadikan dulu bilangan pecahan biasa. Nah, caranya seperti ini. Kita siapkan di sebelahnya sama penyebutnya 3. Kemudian atasnya gimana? Kita kalikan 3 kali 1 3 tambah 1 4. Maka dia 4/3. Nah, 4/3 ini yang kita kalikan 100%. Seperti tadi. Nah, kalau dia bilangan ganjil bawahnya, saya lebih suka dikalikan dulu ya. 4 kali 100 400 per 3. 400/3 berarti dibagi 3. Kita bagikan seperti biasa aja. 400 dibagi 3. Kita coba dulu satu angka ya. 4 bagi 3 1. 1 kali 3 3. Kita kurangi 1. Turun 10. 0-nya 1 nanti disimpan tuh nanti aja. 10 bagi 3 itu 3. 3 kali 3 yang mendekati 9. Nah, 10 kurang 1 ini 1. Ini 10, 0-nya masih ada kan, satu lagi turun jadi 0. 10 bagi 3 ini 3. 3 kali 3 9. Dikurang 1. 1 bagi 3 nggak bisa kan? Kasih koma, di sini kasih 0. 10 bagi 3 ini 3. 3 kali 3 9. Begitu seterusnya ya. Artinya dia ini sama dengan 133,3%. Karena nanti 3 terus. Maka bisa kita urutkan dari yang kecil ke besar. Misalnya yang paling kecil adalah si 12%. Kemudian setelah 12% adalah si 50%. 50% itu adalah 0,5%.
kemudian 80% itu 4/5, kemudian yang 133,3% yang terbesar adalah 1/3. Oke, terbukti ya. Caranya itu dengan cara menjadikan dia ke persen. Nah, bagaimana kalau misalnya dia dijadikan bilangan yang sama? Berarti kita harus jadikan dia pecahan yang sama dulu ya. 0,5 ini karena dia satu angka di belakang koma, dia per 10, atasnya 5. Kemudian 4/5 sudah pecahan, tidak usah diubah. Kemudian 12%. 12%, persen itu artinya per 100, maka dia adalah 12/100. Kemudian 1/3. Nah, terlebih dahulu kita jadikan pecahan biasa. Di sini kita sudah dapat pecahan biasanya adalah 4/3. Berarti ada 5/10, 4/5, 12/100, dan 4/3. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Jadi penyebut dari 10, 5, 100, dan 3. Kita mencari KPK 10, 5, 100, dan 3. Caranya seperti ini. Pakai cara tabel aja. 10, 5, 100, 3. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 2. 10 bagi 2, 5. 5 bagi 2 nggak bisa. 100 bagi 2, 50. 3 bagi 2 nggak bisa. Kemudian ada 5, 5, 50, dan 3. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil 2. Masih bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini jadi 25. Ini nggak bisa. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan 2, masih ada nggak yang bisa? Ini kan 5, 5, 25, 3. Ternyata tidak ada yang bisa dibagi 2. Berarti kita coba bilangan prima berikutnya setelah 2, yaitu 3. Ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, ini jadi 1. Nah, yang udah 1 berarti udah selesai. Kita tinggal pikirkan yang lain aja, yaitu 5, 5, dan 2, 5. Tinggal dibagi 5, berarti bilangan prima setelah 3 yaitu 5. Ini jadi 1, jadi 1, ini jadi 5. Berarti sudah semuanya selesai kecuali satu lagi nih, yang 5 ini. Ini kan nggak bisa. Berarti bagi 5 lagi nggak bisa, nggak bisa, jadi 1. Berarti semua udah 1, udah 1, udah 1, udah 1. Berarti udah selesai. Sekarang tinggal kita kalikan aja. 2 kali 2 ini 4. 5 kali 5 ini 25. 4 kali 25 100. Masih ada 3 kali 3 300. Berarti semuanya per 300. Penyebutnya 300. Nah, sekarang yang 5/10. 300 kita bagikan dengan 10. Ini sama dengan 30. 30 kali 5 ini 150. Oke. Sekarang yang 4/5. 300 bagi 5. Ini sama dengan 60. 60 kali 4 ini artinya 240. Kemudian 13 dengan 12/100. 300 bagi 100 ini 3. 3 kali 12 yaitu 36. Kemudian terakhir yang 4/3. 300 bagi 3 ini 100. 100 kali 4 ini 400 ya. Jadi caranya kita bagikan dengan penyebutnya. Ini kan 300 bagi dengan penyebutnya. Hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya yang di atas. Ini juga 300 bagi penyebut yang bawah kali yang atas hasilnya. Nah, berarti ini tadi 0,5, yang ini si 4/5, ini si 12%, ini 1/3. Kita lihat di sini, karena penyebutnya sudah sama semua, berarti kita tinggal lihat atasnya. Yang paling kecil dia yang paling rendah. Berarti yang paling rendah, paling kecil yaitu pertama si 12%, yang ini. Kemudian setelah 36 yaitu 150. 150 itu sih 0,5. Kemudian si 240 yaitu 4/5. Kemudian yang terakhir si 400 yaitu 1/3.
Ternyata kalau dilihat hasilnya sama antara yang ini dengan yang ini. Jadi menggunakan cara menjadikan persen maupun menyamakan penyebutnya, hasilnya tetap sama ya. Jadi terserah kalian mana yang menurut kalian lebih mudah, dan sering berlatih tentunya ya. Nanti makin mudah terasa semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.